Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Soal wa Jawab fil Aqidah. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi? Apa tujuan Allah menciptakan makhluk? Ya, terutama kita manusia. Ya, kita ada di dunia ini dan kita hidup di dunia ini tidak mungkin tanpa tujuan. Allah menciptakan seluruh makhluk tidak mungkin sia-sia. Karena Allah mensucikan diri dari kesia-siaan. Yang namanya sia-sia itu ya main-main namanya ya. Artinya kalau misalnya kita melakukan perbuatan nggak ada manfaatnya sama sekali, itu namanya sia-sia. Ya. Nah, ini tidak mungkin bagi Allah. Allah menciptakan semua, pasti ada tujuannya. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan para jin, Allah menciptakan bahkan binatang yang paling kecil sekalipun. Allah menciptakan virus, bakteri. Itu semua pasti ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Sini beliau membawakan surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Ya, sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi, walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya karena main-main, bukan. Ya, Allah menciptakan langit, bumi. Kita lihat di langit itu miliaran bintang-bintang. Ya. Bahkan galaksi yang ada di alam semesta ini jumlahnya luar biasa banyak sekali, miliaran. Belum lagi bintang-bintangnya. Ya. Setiap bintang, setiap galaksi yang Allah ciptakan pasti ada tujuannya. Gak mungkin Allah menciptakan semua itu main-main, sia-sia, gak ada manfaatnya. Itu tidak mungkin, saudaraku sekalian. Maka Allah mengatakan, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, walakin aktsarahum la ya'lamun." Ya, Allah mengatakan di ayat selanjutnya, tidaklah kami ciptakan keduanya itu langit dan bumi kecuali bil haqqi, dengan kebenaran, karena adanya tujuan. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan kita memang manusia tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Maka dalam ayat ini Allah tegas bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada pada keduanya bukan karena main-main, tapi karena ada tujuan yang agung. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Shad ayat 27, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannu alladzina kafaru." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batila, sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak mungkin. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Jadi yang menganggap bahwasannya adanya langit dan bumi itu sia-sia, tidak ada tujuan sama sekali, itu adalah persangkaan orang kafir, ya akhi. Ya.
Tidak mungkin Allah menciptakan lalat misalnya. Apa manfaat? Kalau kita nggak tahu ya, itu kan karena ya kitanya yang bodoh, nggak paham. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan lalat sia-sia ya, tidak mungkin itu. Allah menciptakan belatung ya. Allah menciptakan undur-undur ya yang ada di dalam tanah itu. Allah menciptakan kecoa ya yang kita merasa jijik darinya. Itu nggak mungkin sia-sia saudaraku. Semua ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 22. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dan agar setiap jiwa diberikan balasan terhadap apa yang ia lakukan tanpa mereka dizolimi sama sekali. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ternyata Allah dalam ayat ini menyebutkan ya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan hak, dan juga agar setiap jiwa diberikan balasan terhadap apa yang ia lakukan. Masya Allah, subhanallah. Ya, Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq." Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sia-sia, abatha, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maha tinggi Allah Raja yang hak. Di sini Allah mengingatkan, ya, hai manusia, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, tidak ada tujuannya? Ya, kita hidup di dunia nggak ada tujuannya begitu? Nggak mungkin. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Artinya, akhi, kita hidup di dunia ini ada tujuan yang Allah inginkan. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia begitu hidup di dunia? Kata Imam Syafi'i, makna suda artinya la yu'mar wa la yunha. Ya kan Allah mengatakan di situ ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apa makna suda? Kata Imam Syafi'i artinya tidak diberi perintah, tidak diberi larangan. Artinya apakah manusia mengira ya bahwa kami menciptakan dia itu sia-sia? Artinya tidak diberikan, apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia hidup di dunia ini tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada aturan? Gak mungkin. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah paling tahu apa aturan yang terbaik buat mereka. Maka saudaraku, ya, hidup kita di dunia tujuannya sangat jelas sekali. Untuk apa? Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Oh, ini rupanya tujuan hidup kita, saudaraku. Ya, tujuan hidup kita ternyata mulia banget untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Ya. Kita hidup di dunia ternyata tujuannya bukan cuma main-main ya. Hardolin istilahnya kata orang Sunda, dahar modal ulin. Ya cuma sebatas makan, ya, buang air, ya, main sana sini. Enggak. Kita hidup di dunia itu bukan untuk itu.
Allah menciptakan untuk manusia akal tidak? Ya, untuk apa Allah ciptakan akal? Untuk memahami ya tentang tujuan hidup dia. Kenapa dia ada di dunia? Coba kamu mikir. Coba jangan cuma mikirin makanan aja, kuliner aja, mikirin combro aja, misro aja. Ya, orang kalau cuma mikirinnya sebatas perut sama kemaluannya, dia tidak akan bisa memahami tentang tujuan hidupnya untuk apa sih di dunia ini. Ya, kalau binatang mereka tidak diberikan oleh Allah akal. Makanya binatang hanya sebatas makan, minum, ya melaksanakan syahwat, udah. Tapi binatang juga diberikan ilham oleh Allah untuk bertasbih. Ya. Maka ini manusia diberikan oleh Allah akal untuk berpikir, mikir. Maka coba gunakan akal pikiran kita, ya akhi. Al-Quran menyuruh kita menggunakan akal pikiran. Allah mengatakan, afala ta'qilun? Apa kamu tidak berakal? Tidak menggunakan akal kamu? Allah berfirman, afala tadhakkarun? Apa kamu tidak ingat? Ya. Allah juga berfirman, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian mau berpikir. Coba kamu pikirin deh. Gunakan akal kamu itu. Coba kamu lihat langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Tuh lihat. Orang yang mau mikir, dia akan sadar siapa dirinya. Dia akan sadar siapa pencipta langit dan bumi. Dia yang maha kuasa, yang memiliki kekuatan yang supranatural, yang kekuatan yang luar biasa dahsyat sekali. Saudaraku sekalian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal, supaya dengan akal itu ia mencerna, ya, memikirkan untuk apa dia hidup di dunia. Apakah di dunia hidupnya hanya sebatas cuma cari duit saja? Cuma cari kedudukan saja? La, tidak ya akhi. Apakah dia hidup di dunia hanya sebatas mengumpulkan uang saja? Membangun rumah yang mewah, yang megah, kendaraan yang mewah? Bukan ya akhi. Orang yang berakal sadar bahwa dia hidup di dunia gak bakal lama. Ya. Dia sering mendengar, apalagi sekarang ya, zaman COVID gini, pandemi. Dikit-dikit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia si fulan. Itu hampir semua grup WhatsApp tuh isinya kayak gitu tuh, tiap hari. Musim pandemi. Iya. Meninggal si fulan, meninggal si Alan. Kenapa kok manusia meninggal? Kenapa manusia tidak kekal di dunia, akhi? Satu persatu meninggal. Kemana mereka pergi setelah meninggal itu? Apakah setelah meninggal, setelah itu tidak ada pembalasan? Kalau begitu penciptanya tidak adil dong. Kalau tidak diberikan balasan terhadap apa yang lakukan waktu hidup di dunia. Berapa banyak para perampok yang mati tidak diberikan balasan. Berapa banyak para koruptor yang mati belum diberikan balasan. Lalu setelah mati nggak ada pembalasan sama sekali, nggak mungkin. Yaitu secara akal. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahkan akan adanya hari pembalasan. Setiap manusia akan diberikan balasan setimpal terhadap apa yang mereka lakukan, saudaraku. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam,
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya, siapa dia orang yang mau menggunakan akal pikirannya? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, ya, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasil dari memikirkan itu semua? Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin engkau melakukan ini semua sia-sia, enggak mungkin. Faqina adzaban nar. Ya, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu sia-sia tanpa ada pembalasan, tanpa diberikan balasan, enggak mungkin. Pasti di sana ada pembalasan untuk orang yang berbuat kebaikan dan beramal saleh. Di sana pasti ada pembalasan bagi mereka yang berbuat kezaliman dan berbuat apa? Ya, kerusakan di muka bumi. Maka kemudian Allah akan qina adzaban kami hari yang diberikan balasan setiap manusia. Hari yang setiap manusia akan melihat bagaimana catatan amal. Di hari itu, ya, manusia semuanya yang dia pikirkan adalah tentang amalannya. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, kata Allah. Pada hari itu manusia akan ingat tentang perbuatan-perbuatannya dahulu di dunia. Wa anna lahu dzikra, dan mengingat-ingat di masa itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Nah, saudaraku sekalian, jadi kalau kita sudah tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini ternyata untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus kita lakukan apa dong? Ya, jangan sampai kita hidup di dunia nggak jelas, mau kemana kita nggak jelas. Seperti halnya orang-orang yang tidak beriman, ya. Orang-orang yang nggak beriman tuh rata-rata hidupnya nggak jelas. Cuma sebatas cari duit, ya. Cuma sebatas mengejar dunia, mengajar ketenaran, mengejar kedudukan, selesai. Nggak jelas hidup mereka. Makanya banyak di antara mereka yang putus asa. Kenapa? Karena hidupnya nggak jelas, saudaraku. Adapun orang yang beriman, hidupnya jelas. Untuk apa dia hidup di dunia? Itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, dia adalah hamba yang diciptakan. Maka sebagai seorang hamba, apa tugasnya dong? Itu beribadah kepada penciptanya yang telah menciptakan dia. Ya, setelah dia tahu tujuan yang agung ini, ibadah, maka saudaraku sekalian, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari bagaimana cara ibadah yang benar. Ya. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Jadi ini tujuan hidup kita di dunia, sadari ini. Ya. Karena kita terkadang melenceng dari tujuan hidup kita di dunia. Kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah merealisasikan ibadah. Tapi terkadang kita sibuk dengan masalah-masalah duniawiyah dan lupa dari ibadah. Ya akhi, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, ya akhi. Cari dunia diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila
setelah selesai dilaksanakan sholat Jumat, maka bertabaralah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah, yaitu rezeki. Disuruh sama Allah kita nyari rezeki dunia, akhi. Ya. Tapi ingat, mencari dunia itu wasilah. Tujuannya apa? Itu merealisasikan ibadah. Kita cari dunia itu tujuannya biar bisa ibadah, saudaraku. Cuma masalahnya banyak orang kebalik. Ibadah jadi wasilah buat cari dunia. Ya. Ibadah jadi wasilah untuk mendapatkan ketenaran. Ada orang beribadah dengan menuntut ilmu, tapi ternyata nuntut ilmunya tujuannya pengen disebut alim ulama. Ngeri. Ada orang yang beribadah dengan cara berinfak, Masya Allah, dermawan. Tapi ternyata tujuannya hanya ingin disebut dermawan. Ada orang yang beribadah rajin di masjid, tapi ternyata tujuannya hanya ingin disebut ahli ibadah. Ini supaya orang menghormati dirinya, supaya dia dimuliakan orang dan yang lainnya. La ilaha illallah. Akhirnya yang harusnya dunia itu jadi wasilah untuk dapat akhirat, untuk ibadah. Ini enggak, ibadah jadi wasilah untuk dapat dunia. Kebalik, Mas. Jadi kamu seperti itu jadinya tujuan kamu dunia. Padahal tujuan kita, ya akhi, hidup di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan amal itu karena Allah saja. Saudaraku seiman, maka dari itu karena kita tahu tujuan kita ibadah, kita ingin berusaha menjadikan dunia sebagai wasilah untuk ibadah. Kita makan, berusaha bagaimana bernilai ibadah. Kita minum, berusaha bagaimana bernilai ibadah. Kita olahraga, berusaha bagaimana bernilai ibadah. Jangan kebalik. Ada orang misalnya di awal-awal olahraga tujuannya supaya sehat dan bisa ibadah. Lama-lama udah keasikan dengan olahraganya, ibadahnya jadi kendor. Olahraganya yang kuat. Olahraga kan macam-macam ya, ada lari, ada goes, ada banyak deh. Banyak terkadang di antara kita di awal-awal olahraga biar sehat. Kalau saya sehat, saya bisa ibadah. Bagus, Masya Allah. Niatnya udah bener tuh di awal. Tapi ketika kita sudah mulai asyik, Masya Allah, kita sepedahan misalnya asyik. Akhirnya sepedahan jadi tujuan. Kita lihat bener nggak sih dia jadikan olahraga sebagai wasilah untuk ibadah. Kita pengen lihat tahajudnya. Boro-boro tahajud. Goesnya dari pagi pulang malam, kecapean, selesai, nggak ada tahajud. Kita lihat gimana sih baca Qur'annya. Katanya olahraganya biar bisa ibadah. Boro-boro baca Qur'an. Waktunya kebanyakan habis buat olahraga, untuk hobinya dan yang lainnya. Jadi gimana ini? Jadi tujuannya apa sih sebetulnya kalau begitu keadaannya, akhi? Jadi akhirnya tujuan kita bukan ibadah lagi, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. La wallah, kalau memang kita jujur menjadikan olahraga sebagai wasilah untuk ibadah,
maka akan terlihat ibadah kita menjadi bagus, kuat, ya. Baca Quran kita juga Masya Allah, tahajud kita juga Masya Allah, ya, ibadah kita jadi Masya Allah. Baru benar, ya, dia menjadikan ibadah sebagai tujuan. Maka itulah seorang mukmin ingin agar semua aktivitas dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah tujuan hidup dia di dunia. Dia berkumpul sama teman-temannya. Ya, bagaimana supaya bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi pahami betul, sadari betul tentang tujuan hidup kita di dunia ini apa. Tujuan hidup kita bukan kuliner, ya. Tujuan hidup kita bukan, ya, pelesiran sana sini, bukan. Tujuan hidup kita bukan kita bersenang-senang di dunia, bukan. Kesenangan dunia itu sebentar, ya, kenikmatannya sangat menipu sekali. Tapi tujuan kita ibadah, ya, beribadah. Itu yang Allah ciptakan kita. Tapi banyak manusia merasa menganggap ibadah ini beban banget gitu loh. Apain sih beban banget? Sholat aja sampai 5 kali sehari. Segala puasa Ramadan. Udah gitu banyak aturan. Ini gak boleh, ini haram dan yang lainnya. Gak bebas banget. Ya. Dia ingin bebas untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia ingin bebas untuk menyembah hawa nafsunya, sehingga akhirnya ia menjadi hamba siapa? Bukan hamba Allah lagi, tapi hamba hawa nafsunya. Ya Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Maka Allah sesatkan ia di atas keilmuan. Allah tutup mati hatinya sudah. Dan Allah jadikan di matanya itu penghalang sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Ini dia hamba yang seperti ini. Tidak ingin diatur oleh Allah. Dia maunya diatur oleh hawa nafsunya dan setan. Dia menganggap ibadah itu beban. Padahal itu adalah tujuan hidupnya. Ya akhi, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah untuk hamba itu untuk kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Akhi. Dengan sholat hatinya menjadi cahaya, bercahaya. Sehingga ketika hatinya bercahaya, ia akan menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dengan zakat, ya, hatinya menjadi dermawan. Allah berkahi pula hartanya. Dengan puasa, hatinya menjadi lembut. Ia pun menjadi hamba-hamba yang, ya, menyadari tentang hakikat kehidupannya. Puasa itu luar biasa. Menimbulkan berbagai macam ibadah. Ya, tapi ya itulah, sekali lagi, ketika seorang hamba kurang paham atau bahkan tidak paham tentang tujuan hidupnya di dunia, bahwa tujuan hidupnya adalah untuk ibadah, dia malah menganggap ibadah itu hanya sebatas beban untuk hidupnya saja. Ngapain sih harus tahajud segala, ngapain sih harus begini dan begitu. Ya, terus kamu maunya apa dong? Saya maunya senang-senang. Ya, saya mau ngikutin syahwat saya, terserah saya nggak mau diatur. Kamu nggak mau diatur? Nggak mau diatur sama siapa? Saya nggak mau diatur sama Allah. Terus mau diatur sama siapa dong? Kalau kita tidak diatur oleh Allah, pasti kita diatur oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Mana yang orang yang berakal, dia lebih ridho diatur oleh penciptanya. Ya, apalagi dia tahu Allah itu maha sayang, maha pengasih, lagi maha penyayang.
yang memberikan rezeki kepadanya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Apalagi setelah dia memikirkan tentang perintah dan ya larangan Allah, semuanya Masya Allah mengandung hikmah-hikmah yang sangat agung. Ya, Allah melarang ini dan itu karena di sana ada mudarat-mudarat yang besar. Kalau ia mau berpikir sedikit saja. Sementara kalau ia diatur oleh setan, setan ingin menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Setan ingin merusak kehidupannya ya dengan mengikuti syahwat itu. Tapi masalahnya dia nggak menggunakan otaknya, akhi. Dia nggak mau berpikir. Yang dia pikirkan adalah saya ingin bersenang-senang saja. La ilaha illallah. Maka ya akhi, sadarilah bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah ya akhi. Ya, dan jangan Anda memahami ibadah secara sempit. Lalu apa itu ibadah itu nanti insya Allah kita akan bahas pada ya 2 pertemuan yang akan datang. Baik, iya jadi saudaraku, tujuan hidup kita di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah. Selalulah ingat tujuan ini supaya kita tidak menyimpang dari tujuan kita. Iya. Dan kemudian berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita lupa dari tujuan kita ini. Ya, berupa terlalu mengejar dunia sehingga menyebabkan akhirnya dunia jadi tujuan. Lalu ibadah jadi wasilah saja. Maka hati-hati jangan sampai seperti itu. Demikian pula ya kita harus menyadari betul bahwa ibadah itu hakikatnya adalah kebutuhan hidup kita. Jangan ya memandang ibadah itu beban dalam hidup. Jangan menganggap sekali-kali bahwa ibadah itu beban. Tapi jadikan ibadah itu kebutuhan. Seperti halnya kita butuh kepada makan dan minum. Maka kita butuh kepada sholat, akhi. Kita sangat membutuhkan ya ibadah kepada Allah kan itu untuk kebaikan hati kita. Maka ya ini intisarinya adalah bahwa Allah menciptakan manusia semuanya bukan untuk bersenda gurau, bermain-main, sia-sia, enggak. Tapi Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Dan ini ya sama dengan kedudukannya dengan malaikat. Para malaikat semua memang Allah ciptakan untuk ibadah saja. Dan bedanya malaikat tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu, tapi manusia diberikan oleh Allah hawa nafsu. Maka manusia yang mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk ibadah kepada Allah, itu nilainya di mata Allah lebih tinggi daripada para malaikat. Ya, inilah semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga saya pribadi sebagai pembicara mampu atau bisa mempraktikkan ilmu ini ya, ibadah dalam kehidupan. Demikian pula kita semuanya ya, dan kita butuh teman untuk mengingatkan saudaraku ya, kita butuh teman, apalagi teman hidup yang selalu mengingatkan kita kepada ya tujuan hidup kita di dunia. Allahu a'lam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.